A. Deskripsi kasus hukum bisnis atau kronologi permasalahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang juga bekerja sebagai karyawan di PT X, bahwa kronologi dan permasalahan terhadap kasus hak gaji loyalitas tidak dibayar benar adanya. Narasumber menyatakan selama beberapa bulan ini tidak mendapatkan gaji loyalitas atau upah lembur. Hal ini diperkuat dengan tidak dimasukkannya ke dalam surat pernyataan lembur. Selama berbulan-bulan karyawan bertahan dengan peraturan yang ada di PT X, tetapi akhirnya salah satu dari karyawan berminat untuk melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum karena beranggapan yang mendapatkan untung hanya pihak PT saja dan karyawan dirugikan. Berikut ini merupakan bagian yang ada di dalam PT tersebut. Yang pertama, ada sewing atau bagian jahit atau produksi. Yang kedua, QC atau quality control, yaitu bagian pengendalian mutu agar kualitas produk yang dihasilkan tetap baik dan terjaga. Yang ketiga, packing, yaitu bagian pengemasan bahan yang sudah siap dikirim. Penyataan loyalitas hanya diberlakukan di bagian penjahitan saja. Hal ini yang membuat karyawan merasa keberatan dengan peraturan PT X. Di lain pihak, tidak semua karyawan setuju dengan diadakannya protes. Banyak dari karyawan berpikir bahwa jika ikut dalam kegiatan protes, perekonomian mereka akan terganggu karena sangat dimungkinkan PT X mengadakan pengurangan karyawan atau karyawan akan dikenakan PHK. Meskipun demikian, beberapa karyawan yang setuju akan tetap mengadakan protes dan membuat surat pengaduan ke jalur hukum supaya pihak PT X lebih memikirkan kesejahteraan karyawannya. Pasal 89 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah minimum bagi yang berdasarkan wilayah maupun sektor yang diterapkan oleh kepala daerah, yaitu gubernur, wali kota, dan bupati di masing-masing wilayah. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang dimaksud pasal 89. Secara yurisdiktis, berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat 1 tersebut dapat diartikan bahwa siapapun pengusaha yang membayar upah di bawah minimum adalah tindak pidana. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 185 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 90 ayat 1 dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 400 juta. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja atau lembur harus memenuhi syarat pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun pengecualian maksimal waktu kerja lembur dimungkinkan oleh pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Misalnya, sektor usaha energi dan sumber daya mineral serta pertambangan yang berlokasi pada daerah tertentu. Jadi selama jumlah kerja lembur yang diwajibkan perusahaan kepada pekerjanya tidak melebihi 3 jam sehari dan 14 jam seminggu, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, apabila perusahaan Anda hanya memperbolehkan pekerjaannya lembur selama 10 jam seminggu, hal tersebut juga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika yang Anda maksud dengan pembatasan jumlah upah kerja lembur yang diberikan oleh perusahaan, misalnya ketika seorang pekerja telah melakukan kerja lembur selama 13 jam dalam seminggu, ternyata perusahaan hanya memberikan upah lembur senilai 10 jam kerja lembur, sedangkan 3 jam sisanya tidak dibayarkan. Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja untuk membayar upah kerja lembur diatur dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Lalu terdapat pengaturan mengenai cara penghitungan upah kerja lembur pada pasal 11 yang menegaskan bahwa salah satu dasar penghitungan upah lembur adalah jumlah waktu kerja lembur pekerja. Atas dasar itu, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur pekerja.
Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk perusahaan yang bersangkutan kepada pihak perusahaan supaya bisa mempertimbangkan keluh kesah para karyawan yang merasa keberatan dengan penambahan waktu kerja yang tidak dibayar. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi agar tidak ada perselisihan nantinya antara karyawan dengan perusahaan demi kelancaran perusahaan dan dalam memproduksi barang. Kepada semua karyawan, agar tidak ada lagi masalah tentang gaji loyalitas yang tidak dibayar, maka dari itu sekarang harus lebih giat lagi dalam proses produksi supaya dapat memperoleh planning yang diinginkan perusahaan, dan jika sudah dapat maka perusahaan tidak akan menambah waktu kerja atau loyalitas yang tidak dibayar kepada karyawan.